Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ismail Maula dari kelompok 3. Di sini saya bersama teman saya Ahmad Farid Setiawan akan mempresentasikan tentang distribusi pendapatan dan juga kemiskinan. Baik, langsung saja. Dalam bab ini terdapat empat pembahasan, yaitu yang pertama tentang pertumbuhan perekonomian, yang kedua distribusi pendapatan, yang ketiga kemiskinan, dan yang keempat strategi penanganan masalah kemiskinan. Baik, langsung saja. Yang pertama akan saya bahas tentang pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu masalah yang sedang ada dalam negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu hal yang menyebabkan bertambahnya produktivitas masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ini akan terhambat bila pembangunan perekonomian juga tidak berjalan. Pertumbuhan perekonomian ini masuk dalam masalah negara dalam jangka panjang, karena salah satu yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian itu terhambat adalah meningkatnya angka kemiskinan, sehingga hal ini sering terjadi pada negara-negara berkembang. Jadi sebuah negara maju tidak akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, karena dalam negara maju perekonomiannya sudah stabil. Berhasil atau tidaknya sebuah pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu dapat dilihat dari seberapa suksesnya negara tersebut dalam melakukan pembangunan ekonomi. Jika dalam negara tersebut sudah banyak dilakukan pembangunan ekonomi, sudah dapat dipastikan bahwa pertumbuhan perekonomian di negara tersebut juga sudah berkembang, sehingga dari pertumbuhan perekonomian yang maju, maka negara tersebut juga akan menjadi negara maju. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama ada inflasi. Inflasi merupakan naiknya harga pasar secara terus-menerus. Inflasi ini juga akan berpengaruh pada daya minat atau daya tarik masyarakat untuk membeli barang dan jasa dari negara sendiri. Karena dengan naiknya harga secara terus-menerus, maka tingkat konsumsi dari masyarakat juga akan turun. Jadi apabila inflasi itu naik, harga itu naik, maka permintaan dari masyarakat akan turun, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dari suatu negara. Jika inflasi itu terus naik, maka pertumbuhan perekonomian juga akan terhambat dan dapat menyebabkan kemiskinan, karena daya tarik masyarakat untuk membeli barang dari negara tersebut akan surut satu persatu. Jadi agar tidak terjadi penurunan minat dari masyarakat, sebaiknya inflasi di suatu negara dan di sebuah pasar itu harus stabil. Yang kedua yaitu tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing ini bisa dilakukan oleh negara-negara asing ataupun dari perusahaan-perusahaan asing. Dalam hal ini dapat membawa keuntungan bagi negara berkembang, yaitu dengan adanya investor-investor yang mendirikan perusahaan baru, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi negara yang sedang berkembang. Contohnya saja seperti Cina yang menginvestasikan saham di Indonesia dan membuat perusahaan Indonesia itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi akan berkembang jika sumber daya manusianya juga memiliki keterampilan dan skill yang bagus, karena untuk melakukan pekerjaan, jika tanpa disertai dengan keterampilan dan skill, maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan berhasil, sehingga tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan dan skill juga akan merugikan perusahaan dan akan menurunkan angka pertumbuhan perekonomian di suatu negara, sehingga tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan harus memiliki skill dan keterampilan yang baik, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam. Yang dimaksud dalam sumber daya alam ini tidak hanya sumber daya alam seperti tumbuhan dan lain-lain, tetapi yang dimaksud adalah seperti tanah, minyak, gas, kemudian ada bahan tambang
dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan tanah yang memiliki tingkat kesuburan tinggi akan membawa dampak baik bagi perekonomian negara. Di sini tanah yang subur akan dapat ditanami oleh para petani sehingga mendapatkan hasil panen yang baik. Sehingga dari sini perekonomian akan naik. Yang terakhir adalah teknologi. Di sini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh majunya teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi saat ini, perekonomian bisa menjadi maju. Bahkan Indonesia bisa menjalin hubungan kerja dengan negara lain seperti perdagangan online dan lain-lain. Nah, saat ini untuk meningkatkan perekonomian negara dapat memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran produk dan jasa, sehingga pemasukan negara juga akan bertambah dan dapat mensejahterakan masyarakat. Materi yang kedua yaitu tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini merupakan suatu hal yang menentukan tentang merata atau tidaknya suatu pembagian pendapatan nasional pada masyarakat atau pada pelaku distribusi pendapatan tersebut. Sehingga dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan distribusi pendapatan. Yang pertama tentang prevalence dan juga tentang koefisien Gini. Mungkin dari saya cukup sekian. Yang materi ketiga dan keempat tentang kemiskinan dan juga strategi penanganan kemiskinan akan disampaikan oleh Mas Ahmad Farid Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Risma, yaitu tentang kemiskinan. Bagaimanapun pembangunan harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian atau sebagai subjek yang berperan aktif. Sedangkan proses pembangunannya harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan, dan semakin meningkatnya pengangguran perlu mendapatkan perhatian utama. Akibatnya, masalah-masalah tersebut dapat berubah menjadi penyebab instabilitas yang sangat membahayakan pelaksanaan pembangunan. Yang selanjutnya yakni sebab-sebab terjadinya kemiskinan dan karakteristiknya. Yang pertama, terjadinya kemiskinan. Tidak sedikit alasan mengenai sebab-sebab kemiskinan. Kemiskinan masalah yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia Kedua, yaitu contohnya saja Indonesia. Karena Indonesia mengalami bagaimana tentang ekonomi yang menurun setelah Perang Dunia Kedua karena masih menjadi negara yang baru merdeka. Yang kedua yakni karakteristik kemiskinan. Masyarakat miskin sebagai sebabnya menurut Kapten Sanita umum lemah kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi. Kemudian setelah karakteristik kemiskinan ada juga strategi penanggulangan kemiskinan. Ke dasar merubah struktur kemiskinan. Yang pertama yakni memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memenangkan mereka sendiri di tingkat individual, keluarga maupun komunitas. Yang kedua, mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi. Yang ketiga, mengembangkan sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara